Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita sehingga kita bisa bahagia dalam kehidupan ini karena ridho dan karunia-Nya. Rahmat serta salam senantiasa dicurahkan kepada panutan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW. Dalam kesempatan ini saya menyampaikan yang berkaitan dengan jagalah sholat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafidhu 'alas sholawati was sholawatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulul karim. Jagalah oleh kalian sholat dan sholat wusta wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah beserta orang-orang yang taat. Dengan melihat kajian ayat tersebut menyampaikan pada kita semuanya bahwa kita dituntut untuk selalu memelihara sholat, dari mulai waktu, jangan telat, kemudian bacaan yang kita baca di dalam bacaan sholat itu harus kita maknai, terjemahkan sehingga hati kita belajar untuk khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita tidak bisa khusyuk dalam sholat, itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah mengingatkan dengan ayat tersebut, jaga. Jadi jaga di sini dari mulai kita ingatan, pikiran, hati, ruh, kemudian rasa, kita harus kembali semuanya adalah kepada yang punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjalankan hati kita, menjalankan ruh kita, menjalankan akal kita hanya fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita melaksanakan sholat. Kalau sholat kita maknai, maka akan menjadi nuron, akan menjadi cahaya, wa burhanan, dan menjadi dalil yaumal kiamah, di hari kiamat. Karena amalan yang akan pertama dimintai pertanggungjawaban adalah sholat. Awwalu ma yuhasabil abdu yaumal kiamah sholat. Yang pertama kali akan dimintai pertanggungjawaban hadapan Allah adalah sholat. Idza saluha sholatu, apabila sholatnya baik, saluha kul amaluhu, maka baiklah pula semua amalannya. Wa idza fasadat, tetapi sebaliknya kalau sholatnya tidak baik, tidak bisa menjaga sholatnya, waktunya, kemudian tidak bisa menjaga pikirannya pada waktu sholat. Ketika sholat kita ingatannya ke dunia, ingatannya ke sana kemari, bukan fokus pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu akan menyebabkan sholat kita kena sanksi di hadapan Allah. Kalau menurut Ibnu Qayyim, masuknya kepada sholat mufrid, sholat yang tidak bisa memperhatikan dan belajar kita untuk bisa khusyuk. Jadi waktunya tidak tepat, pakaiannya juga adalah tidak memenuhi syarat, kemudian syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, otomatis hal itu akan membuat sholat kita itu tidak ada artinya di hadapan Allah, bahkan kena ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka orang-orang yang sholatnya tidak memperhatikan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kisah inspirasi bagi kita, bagaimana kita menjaga seperti ini, peringatan bagi kita. Jagalah sholat, jangan kau tinggalkan. Jagalah sholat agar hidup jadi nikmat. Bila sholat kau tetap jaga, hidupmu pasti bahagia, di akhirat masuk surga. Bila sholat kau lalaikan, hidupmu pasti sengsara. Bila sholat kau tinggalkan, di akhirat masuk neraka. Naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita bisa terselamatkan dan Allah menjaga kita dengan kita bisa menjaga sholat tersebut. Mudah-mudahan yang singkat ini menjadi motivasi bagi diri kita semuanya, dan kita yakin, kita berharap
mendapatkan ampunan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.